Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Pesugihan Ular Kobra, Nyi Mahmud Pembawa Petaka. Kali ini memasuki part yang pertama. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi dan baru saja Henry alami beberapa hari berturut-turut. Henry ini tinggal di sekitar lingkungan puskesmas yang ada di kecamatan tempat Henry tinggal. Rumah yang Henry tempati jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain. Mungkin ini yang membuat rumah itu sempat kosong beberapa waktu, dan hal ini yang membuat harga sewa rumah itu pun cukup murah. Kondisi rumah saat Henry memasuki juga kelihatan sudah cukup lama tidak ditempati. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Tumpukan debu hampir merata di seluruh ruangan, dan bahkan daun-daun kering bertebaran di lantai. Waktu membersihkan rumah, Henry sempat menemukan ular kobra yang berukuran cukup besar. Ular tersebut Henry gebuk sampai mati dan Henry buang di belakang rumah. Jalan ke rumah hanyalah beton rabat yang hanya bisa dilalui motor, dan sisi kiri dan juga kanan jalan ditumbuhi semak belukar yang cukup panjang. Sekitar 20 meter di samping rumah ada satu pohon beringin yang cukup besar, namun di sekitar pohon tersebut kadang ada saja kembang yang Henry sendiri tidak mengetahui datang dari mana. Bisa jadi itu ditaruh orang yang sedang melakukan pesugihan atau mencari ilmu hitam. Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari Minggu. Henry mengobrol dengan Pak Ahmad di kedai kopi milik Bu Mardi. Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh itu tiba-tiba duduk di samping Henry lalu bertanya, ada Henry, gimana Henry? Jualan sayurnya? Udah banyak pelanggan? Gak terlalu banyak Pak, tapi cukuplah untuk hidup dan juga makan serta minum. Sabar Henry, namanya baru mulai jualan ya begitulah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Henry mau nggak agar jualannya laris manis? Jelas mau dong Pak. Henry iri Pak dengan si Munti yang jualan sayurnya itu selalu habis terjual. Gampang itu Henry, asal kamu mau ikuti saran Mbah dan ritual Mbah. Ritual gimana Mbah? Jualan kenapa pakai ritual segala Mbah? Gini Ndri, tapi jangan ceritakan ke siapapun ya. Cuma Mbah dan juga kamu aja yang tahu. Ini juga karena Mbah prihatin lihat kamu, karena setiap sayuran yang kamu jual itu jarang laku. Mbah cuma mau membantu. Emang caranya gimana Mbah? Ini ritual kayak pesugihan atau penglaris gitu Mbah? Betul Ndri, pesugihan. Nanti kita melakukan ritual pesugihan di pohon beringin di samping rumah kamu itu. Udah banyak yang Mbah bantu dan usahanya jadi lancar. Pohon beringin yang ada di samping rumahku? Beneran Mbah, itu pohon ada penghuninya? Betul Dri, sudah lama Nyi Mahmud penghuni pohon tersebut. Nyi Mahmud dulu seorang wanita pengusaha sukses di kampung ini. Nyi Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan. Syarat pesugihan ya cukup kamu memberikan dirimu untuk tidur bersama Nyi Mahmud pada malam Jumat saja dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud persis seperti wanita, layaknya wanita yang biasa kita lihat. Kalau syaratnya seperti itu, saya tidak mau karena melanggar ajaran agama saya Mbah. Ya itu sih terserah kamu saja. Mbah cuma membantu kalau kamu mau. Jika kamu berubah pikiran, nanti datang ke rumah saja, biar Mbah bantu. Setelah Henry menolak ajakan Mbak Ahmad, Henry melihat wajah Mbak Ahmad memerah seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam. Kalau begitu saya izin pamit dulu Mbah.
Oh, ya sudah silakan, ujar Pak Ahmad sembari melirik Hendri dengan senyum sinisnya. Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad, Hendri kepikiran untuk mendatangi pohon beringin di samping rumahnya. Hendri begitu terkejut di saat beberapa meter dari pohon beringin itu, Hendri melihat seekor ular kobra yang menatap Hendri dengan tatapan tajam. Pada bagian punggung ular tersebut terlihat bekas luka yang cukup besar. Hendri teringat dengan ular kobra yang dulu pernah Hendri pukul, dan ular kobra tersebut Hendri pukul tepat pada bagian punggung. Hendri perhatikan kembali ular tersebut masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang itu. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus di pundak Hendri, dan kembali Hendri merinding seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu. Hendri mencoba berpikir logis, mungkin karena sore jadi angin berhembus agak kencang. Udahlah, mending pulang, udah sore juga. Pada saat pulang ke rumah, Hendri kembali menatap ke belakang ke arah pohon beringin. Loh, kok pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, padahal dedaunan di sekitarnya tidak berayun-ayun seperti pohon beringin tersebut. Hendri bergidik dan mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah. Hush, hush. Suara angin kencang sampai pintu belakang rumah. Ah, apalagi sih ini? Kok jadi horor gini sih? Batinnya dengan kesal karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah. Hendri mencoba keluar rumah untuk melihat pohon beringin itu. Apa itu ya? Kok ada benda putih melayang-layang di pojok pohon beringin? Gumamnya sambil bergidik ngeri menyaksikan keanehan di depan matanya. Tidak mau ambil pusing, Hendri pun masuk ke dalam rumah dan kemudian mengunci rumahnya agar Hendri aman dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggunya malam itu. Sekitar 1 jam Hendri di rumah, dan saat Hendri sedang asik memainkan HP, tiba-tiba ada suara ketukan pintu terdengar sayup-sayup dari pintu belakang. Lah, siapa ya? Malam-malam bertamu. Datang dari pintu belakang lagi. Gerutunya dalam hati. Hendri pergi ke belakang rumah untuk melihat siapa gerangan yang mengetuk pintu jam 10 malam begini. Mbah Ahmad? Ternyata Mbah Ahmad yang datang bertamu. Mbah Ahmad yang sudah cukup sepuh dengan rambut serta janggut yang semuanya hampir memutih, serta menggunakan pakaian serba hitam terlihat menyeramkan malam itu. Mbah, ada apa Mbah datang malam-malam begini? Susah untuk menceritakannya. Kamu udah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu. Hendri ngeganggu apa Mbah? Seharian ini hanya membersihkan sekitar pohon beringin dan menebang beberapa cabang pohon beringin. Yaitu masalahnya, penghuni pohon itu terganggu, rumahnya dirusak. Nyi Mahmud benar-benar marah, Dri. Malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela. Lampu juga jangan ada yang dimatikan. Kalau rumah terang kemungkinan akan lebih aman. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu harus baca kitab suci dan letakkan kitab suci di dekat tempat tidurmu. Baik, Mbah. Akan saya lakukan sesuai dengan amalan Abah. Setelah memberikan saran apa yang seharusnya Hendri lakukan, Mbak Ahmad pun pulang. Namun kemudian sebelum pulang, Hendri melirik ke arah Mbak Ahmad, dan hal yang aneh adalah Mbak Ahmad nyengir menyeramkan sambil berjalan pelan menjauh dari rumah Hendri. Hendri kemudian lakukan saran si Mbak itu. Semua pintu dan jendela Hendri kunci dengan rapat, serta semua lampu di semua ruangan dan lampu luar Hendri nyalakan semua. Dan kebetulan malam itu sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya. Tepat pukul 12 malam dan terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Dep, dep, dep. Jantung Hendri berdebar kencang, tanda ia cukup ketakutan malam ini. Dengan was-was ia merapalkan doa sebisanya. Kemudian lampu tiba-tiba mati. Ada apa lagi sih ini? Lagi horor begini kok pakai lampu mati segala. Kesalnya dalam hati, Hendri berniat untuk mengecek meteran listrik, namun takut juga ya karena meteran listrik berada di luar di samping rumah.
Artinya Hendri akan melihat pohon beringin yang juga berada di samping rumah. Hendri tidak kemudian bisa bernapas lega dan dia tarik napas panjang dan mengumpulkan segala keberaniannya untuk keluar rumah dan mengecek meteran listrik itu. Dengan rasa takut dan juga lutut yang gemetar, Hendri pun melangkah keluar rumah dan ceklik. Suara pintu terbuka dan Hendri kemudian melangkah ke samping rumah. Hendri cek meteran dan ia pencet bolak-balik meteran listrik, namun lampu tetap tidak menyala. Mati aku, inilah akhir hidupku, bisiknya dalam hati. Hihihi. Kembali lagi suara cekikikan terdengar dengan jelas dari arah pohon beringin. Wush, wush, wush. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hendri kemudian beranikan dirinya untuk melirik ke arah pohon beringin. Duh. Ia melihat ada kain berwarna putih melayang-layang di dahan pohon beringin dan terlihat seperti wajah seorang wanita menatap tajam ke arahnya. Brak, brak. Hendri loncat dari atas kursi yang Hendri gunakan untuk meraih meteran listrik. Hendri lari dan cepat masuk ke dalam rumah serta mengunci rumah rapat-rapat. Malam ini sungguh mengerikan. Entah bagaimana Hendri melewati malam itu. Dengan badan gemetar dan taringan napas panjang, Hendri mencoba melawan rasa takut itu. Sedikit cara untuk menenangkan diri, ia tarik selimut sampai menutupi kepalanya untuk mempersempit ruangan agar semakin menenangkan diri sendiri. Sambil memainkan handphone dan beberapa mata, Hendri mengantuk dan kemudian segera tidur. Hendri berharap malam itu cepat berlalu dan esok hari segera matahari terbit. Gres, gres. Bunyi gesekan kaca jendela terdengar sayup-sayup di telinga Hendri. Bunyi gesekan seperti cakaran pada kaca jendela semakin terdengar dengan jelas. Apalagi ini? Kok gak berhenti sih? Hendri mencoba menenangkan dirinya dan berusaha untuk tidur. Ia tutup mata walaupun masih sangat terganggu dengan gesekan kaca yang semakin terdengar menjauh. Bangun mas, bisik suara perempuan membangunkan Hendri dari tidurnya. Apaan sih? Baru juga tidur udah dibangunin. Bentar, ngantuk banget ini. Bisiknya dengan pelan karena masih benar-benar mengantuk. Bangun bentar aja mas. Mas gak mau lihat aku, balas wanita tersebut. Udah tidur aja lagi. Nanti jam 4 aku bangun buat belanja sayur ke pasar induk, balas Hendri sambil memutar badannya ke arah suara tersebut. Neng Mirna, kok kamu pakai baju putih panjang begini? Kayaknya kamu gak punya daster begini deh, tanyanya sambil mengucek kedua matanya. Neng Mirna? Bangun mas, bangun, jawab wanita tersebut. Neng Mirna adalah istri Hendri yang baru dinikahi 2 tahun yang lalu. Saat kesadarannya sudah penuh, Hendri terkejut dan penuh ketakutan karena wanita tersebut ternyata bukan Neng Mirna. Kakak, kamu siapa? Tanyanya dengan cemas. Makasih udah membersihkan rumah dan pekaranganku mas. Sekarang rumahku bersih dan pekaranganku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi, kata wanita tersebut menjelaskan dirinya sendiri. Rumah yang mana? Hari ini aku gak bersihin rumah siapapun. Aku cuma bersihin sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon beringin agar tidak terlihat angker, jawab Hendri untuk menjelaskan kegiatannya tadi siang. Itu rumahku mas, udah belasan tahun aku tinggal di sana, jawab wanita itu. Lalu namamu siapa? Tanyanya dengan penuh harap. Nyi Mahmud. Akulah Nyi Mahmud. Jawab sosok wanita tersebut sambil tertawa cekikikan. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah membersihkan rumah dan pekaranganku, aku kasih mas selendang putih ini. Bawa lalu pergi berjualan. Jualan mas pasti akan laris manis.
kata wanita tersebut dan perlahan-lahan pergi menghilang. Tidak berselang lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu, yaitu pintu depan rumah terdengar sangat jelas. "Mas, buka mas," teriakan seorang dari pintu depan. "Ah, ada apa lagi sih ini?" Ternyata udah pagi. Hendri segera membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Mirna, istri dari Hendri. Setelah Hendri membukakan pintu, Hendri langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka lalu panasin motor. Saat Hendri mau panasin motor, Hendri lihat di kursi tempat duduk ada selendang warna putih. Tiba-tiba Hendri teringat dan kejadian tadi malam tentunya. Ia bawa selendang itu untuk belanja sayur di pasar dan akan Hendri bawa untuk berjualan sayur di keliling kompleks itu. Hendri nyalakan motor Hendri dan pergi ke pasar induk. Sampai di pasar induk, Hendri lalu ia memilih sayur-sayuran yang masih segar dan menjadi favorit ibu-ibu kompleks. Berbagai macam sayur sudah ia beli, selendang putih Hendri gunakan sebagai syal dan berharap memberikan tuah bagi Hendri. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi lalu ia segera berangkat meluncur ke kompleks perumahan Gria Permata. Baru mangkal beberapa menit sambil teriak sayur, sayur, para ibu-ibu mulai berdatangan menuju ke arah Hendri. "Wah, tumben ini langsung ramai pada mau belanja," bisik Hendri dalam hati sembari mengelus-ngelus selendang putih. "Mas Hendri, sayur-sayurnya segar-segar ya. Enak ini dibuat sayur asam," celetuk Ibu Mina sambil memilih-milih beberapa sayur. Tidak seperti biasanya, sayur Hendri langsung ludes terjual, hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam saja dan berjualan di kompleks perumahan Gria Permata. Alhamdulillah, pendapatan hari ini sayuran ludes terjual, uang lumayan dapat 750.000, ujarnya dalam hati sambil menikmati matahari pagi di bawah pohon mahoni. Hendri ambil selendang putih yang tadinya Hendri letakkan di keranjang tempat sayur mayur, lalu Hendri amanati dengan seksama. Cukup terkejut Hendri perhatikan terdapat motif kulit ular kobra pada selendang putih tersebut, persis seperti ular kobra yang Hendri lihat di sekitaran pohon beringin. Hendri lalu simpan kembali selendang putih itu di dalam jok motor Hendri agar tidak kotor atau dilihat oleh orang lain. "Mas Hendri tumben jam segini udah nyantai duduk-duduk di sini. Biasanya masih keliling kompleks dan sayuran masih banyak," celetuk Mas Budi sambil menepuk pundaknya. "Oh, Mas Budi ngagetin aja Mas. Iya, ini tadi ibu-ibu pada ngumpul di sini, sekalian belanja sayur mereka," balas Hendri sambil duduk santai menghisap sebatang rokok. "Sayuran Mas Budi juga udah habis itu. Cepat juga ya Mas," tanyanya ke Mas Budi. "Seperti biasa lah Mas, sayurku memang selalu laris manis," jawab Mas Budi. "Wah, rahasianya apa itu Mas? Pasti Mas Budi jagoan nih pilih sayuran yang segar-segar ya," tebak Hendri sembari melihat selendang putih yang melingkar di leher Mas Budi. "Ah, enggak. Ini nih selendang yang aku pakai, pemberian dari Mbak Ahmad. Kalau Mas Hendri mau, kita bisa tanya ke Mbak Ahmad," jawab Mas Budi memberikan penjelasan. "Lah, yang benar Mas. Masa selendang begitu aja bisa bikin jualan laris manis Mas? Penglaris Mas, penglaris," bisiknya pelan ke telinga Hendri. "Ini aku kasih tahu karena kasihan lihat Mas. Soalnya udah cukup lama jualan di sini dan jualan Mas itu jarang laku." "Wah, gitu ya Mas. Boleh Hendri lihat Mas selendangnya?" "Itu lihat aja Mas," jawab Mas Budi. Hendri pun kemudian perhatikan dengan seksama selendang putih Mas Dodi. Sedangkan selendang itu pun benar-benar persis seperti selendang putih yang Hendri punya dengan motif kulit ular kobra. Ada perasaan takut namun senang juga dalam hati ini, karena Hendri berharap dengan selendang putih tersebut, maka jualan sayur Hendri akan laris manis kembali.
Hari ini saja semua sayuran Hendri terjual semua. Ya oke deh mas, nanti aku tanya-tanya sama Mbak Ahmad. Siapa tahu Mbak Ahmad mau memberikan selendang putih itu buatku juga, ujar Hendri ke Mas Budi sembari bersiap-siap untuk pulang. Oh oke mas, hati-hati di jalan ya mas, kalau ketemu Mbak Ahmad sampaikan salamku, jawab Mas Budi. Hendri pun menyalakan motornya dan melaju cukup kencang ke arah rumahnya. Setelah sampai, ia lanjutkan dengan membersihkan rumah agar rapi dan nyaman untuk ditempati. Saat sedang bersih-bersih di belakang rumah, tiba-tiba Hendri mendengar desisan sesuatu di samping tumpukan kertas usang. Waduh, apalagi sih ini? Hendri menjerit, dan ternyata seekor ular kobra yang cukup besar. Hendri perhatikan ular kobra tersebut persis seperti ular kobra yang Hendri temukan di pohon beringin tersebut. Tidak mau ambil pusing setelah urusan rumahnya selesai itu, Hendri berencana menemui Mbak Ahmad. Kemudian suara ketukan pintu di rumah Mbak Ahmad. Mas Hendri, duduk aja mas ini. Begini mbah, tadi kan Hendri ketemu sama Mas Budi waktu jualan sayur. Ya lalu Mas Budi itu menunjukkan selendang putih mbah. Katanya selendang tersebut bisa mendatangkan berkah buat yang memakainya ataupun menyimpannya. Kamu itu jangan suka berpura-pura. Selendang putih itu memang bertuah, bisa mendatangkan kekayaan bagi yang menggunakannya. Kamu kan udah punya selendang putih. Selendang putih yang kamu punya mempunyai khasiat yang lebih hebat. Ya mbah juga sebenarnya ingin memiliki selendang tersebut. Betul mbah, betul. Aku udah punya selendang yang aku temukan di ruang tamu rumah beberapa hari yang lalu. Hati-hati dengan selendang itu. Itu selendang kesayangan Nyi Mahmud. Kamu dianggap istimewa oleh Nyi Mahmud, dan juga harus memperlakukan Nyi Mahmud dengan istimewa. Caranya gimana mbah? Tubuhmu yang harus kau persembahkan untuk Nyi Mahmud. Hendri heran dan tidak mengerti dengan perkataan Mbak Ahmad. Saat aku bertanya, sudah sana pulang, jalankan apa saja yang tadi mbah katakan. Lalu kemudian buru-buru Mbak Ahmad masuk ke dalam rumah. Mbak Ahmad kemudian, aku berteriak seperti itu di luar. Namun tidak ada sahutan dari Mbak Ahmad. Hendri pun pulang dengan seribu tanya. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Semburat awan kuning kemerahan terlihat jelas di ufuk barat. Tiba-tiba hembusan angin datang. Merinding seakan-akan ada yang lewat dan tercium aroma bunga mawar merah. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah pohon beringin. Karena penasaran, Hendri coba berjalan ke arah pohon beringin mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di pohon beringin, Hendri melihat lagi seekor ular kobra yang masuk ke celah-celah pohon beringin. Selang beberapa saat terdengar suara cekikikan dari pohon beringin itu. Suara cekikikan seperti suara kuntilanak membuat Hendri semakin takut dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua yang sekaligus nantinya akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian tetap support channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share video kali ini agar channel ini bisa menjadi channel yang jauh lebih berkembang lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan nantinya kalian pun pasti tidak akan ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga cerita-cerita terbaru lainnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di part kedua yang sekaligus part terakhir ya teman-teman di video selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.